Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai ngaji online kitab Riyadhus Shalihin dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita dapat melanjutkan pada bab yakin dan tawakal. Insyaallah malam hari ini kita memasuki al-hadithul khamisu was-sab'un, hadis yang ke-75. Hadis yang ke-75 ini pada bab yakin dan tawakal merupakan hadis yang kedua. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ats-tsani an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Aidha, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga. Mengapa Al-Imam An-Nawawi menyebutkan aidha atau juga? Karena hadis sebelumnya juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, telah bersabda, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan karenamu saja aku bermusuhan. Allahumma a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani. Ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaanmu, dengan izzahmu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Antudillani, aku berlindung dari Engkau sesatkan. Antal hayyul ladzi la tamut, Engkaulah zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia akan mati. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
wa hadza lafdhu Muslim, dan ini adalah redaksi dari Imam Muslim, wa ikhtasarahu al-Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya juga dengan lebih ringkas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lughatul hadis, kita lihat beberapa penjelasan tentang ungkapan di dalam hadis ini. Aslamtu ay istaslamtu li amrik wa raditu bihukmik. Aku berserah diri kepada perintahmu dan ridha dengan keputusanmu atau dengan ketetapanmu. Tawakkaltu ay i'tamadtu ala tadbirika fi sairil umur. Aku bersandar atau bergantung kepada tadbirmu. Tadbir artinya perencanaanmu, pengaturan darimu. Jadi kita bergantung atau bersandar hanya kepada pengaturan dan perencanaan Allah Subhanahu wa taala fi sairil umur, dalam seluruh urusan kita. Anabtu, aku kembali, minal inabah, dari kata al-inabah, wahiyar ruju', yang artinya ruju' atau kembali. Jadi anabtu wa ilaika anabtu artinya aku hanya kembali kepadamu. Bika khasamtu ay hajajtu a'da Allahi min ajlik. Aku mendebat atau berargumentasi menghadapi musuh-musuh Allah semata-mata karena engkau ya Allah. Seorang mukmin yang benar imannya hanyalah bermusuhan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima a'taitani minal burhani wal hujajil qawliyah. Mengadu argumentasi atau menghadapi musuh-musuh Allah dengan menggunakan dalil-dalil atau argumentasi yang sangat kuat, yaitu al-burhan yang Allah berikan, wal hujajil qawliyah, juga dengan hujah atau dalil-dalil yang sifatnya verbal, ucapan. Au bin nusrati wa nahwiha minal hujajil fi'liyah, atau dengan pembelaan dan sejenisnya yang merupakan hujah atau argumentasi berupa perbuatan. A'udzu bi'izzatik, aku berlindung dengan izzahmu, dengan keperkasaanmu. Ay altaji'u biquwwatika wa sultanik. Aku berlindung dengan kekuatanmu dan dengan kekuasaan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga di akhir kutipan hadis ini mengatakan, qaulul Imam An-Nawawi wa ikhtasarahu al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari meringkasnya. Maksudnya adalah ay qala an Ibni Abbasin anna an-nabiyya kana yaqul a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta alladhi la tamutu wal jinnu wal insu yamutun. Redaksi dari Imam Bukhari lebih ringkas, yaitu dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, aku berlindung dengan izzahmu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkaulah zat yang tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini ada beberapa faidah yang dapat kita ambil. Yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allahi wahdahu wa talabil hifdzi minhu. Wajibnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, hanya bertawakal kepada Allah dan memohon penjagaan dari
dari Allah Subhanahu wa ta'ala, darinya. Mengapa? Li'annahu muttasifun bisifatil kamal, karena dia memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Fahuwa wahdahu alladhi yu'tamadu alaih, ialah Allah satu-satunya zat yang kita bergantung atau bersandar kepadanya. Wal khalqu kulluhum ajizun wa muntahuna ilal maut, sedangkan seluruh makhluk tanpa terkecuali adalah lemah, tak berdaya. Wa muntahuna ilal maut, dan berakhir dengan kematian. Fahum laisu ahlan lil'i'timadi alaihim, oleh karena itu mereka, seluruh makhluk ini bukanlah pihak yang laik untuk kita bergantung kepada mereka. Yang kedua, faedah hadis ini, at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid du'a'i bihadhil kalimatil jami'ah al-mani'ati allati tu'abbiru an sidqil imani wa ghayatil yaqin. Hadis ini mengajak kita untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid du'a, dalam berdoa. Bihadhil kalimatil jami'atil mani'ah, dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang menyeluruh. Dalam istilahnya di sini dikatakan jami' mani' atau jami'ah mani'ah. Jami'ah artinya kata-kata atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu menghimpun berbagai kebaikan dan manfaat. Sedangkan mani'ah artinya tidak mengandung hal-hal yang keliru atau tidak mengandung hal-hal yang sia-sia. Jadi lengkap dan juga steril dari hal-hal yang bertentangan dengan iman, hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keyakinan. Bahkan doa-doa dan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada yang sia-sia. Itu disebut dengan istilah al-jami'ah al-mani'ah, allati tu'abbiru an sidqil iman wa ghayatil yaqin, yang mengungkapkan tentang kesejatian iman dan keyakinan yang berada pada puncaknya, full yakin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, al-haditsus sadisu was sab'un. Hadis yang ke-76. Ats-tsalits, yaitu hadis yang ketiga pada bab yakin dan tawakal. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidha qala, dari Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakilu qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempar ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah diucapkan oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang-orang kafir Quraisy dan sekutu mereka mengancam, dan ancamannya disampaikan oleh salah seorang di antara mereka. Sudah kita jelaskan tentang ayat-ayat tawakal dan yakin, bahwasanya yang menyampaikan adalah Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i, yang menyampaikan ancaman. Apa ancamannya? Innan nasa qad jama'u lakum, bahwasanya Abu Sufyan, pasukan Quraisy dan sekutu-sekutu mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Tetapi kata Allah, fazadahum imana. Rasul pun menjelaskannya melalui Abdullah bin Abbas ini, fazadahum imana. Ancaman itu justru menambah iman atau keyakinan Rasul dan para sahabat. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik wakil. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Bukhari juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas berkata, kana akhiru qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Bahwa ucapan terakhir Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar ke dalam api adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik wakil. Jadi ada perbedaan kata ganti yang digunakan dalam dua riwayat Imam Bukhari. Yang satu menyebutkan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, dan riwayat yang lain mengatakan hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Dan ini bisa kita baca dua-duanya. Boleh kita membaca dengan hasbiyallah, boleh juga kita baca dengan hasbunallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lughatul hadis, beberapa penjelasan tentang ungkapan di dalam hadis tadi. Hasbuna, maksud dengan hasbuna ay kafina, cukuplah bagi kami. Hasbunallah berarti cukuplah Allah bagi kami. Al-wakil ay al-mufawwadu ilaihil amru, pihak yang diserahkan kepadanya berbagai urusan. Ni'mal wakil berarti maknanya dialah sebaik-baik pihak yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga di dalam bahasa Indonesia, wakil itu adalah orang yang kita serahkan sebagian urusan kita untuk dia urus. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di antara nama-namanya Al-Wakil, yaitu yang kita serahkan segala urusan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini disebutkan ni'mal wakil, sebaik-baik wakil. Qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam, telah dikatakan ungkapan ini hasbunallah wa ni'mal wakil oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Hina jama'u lahul hatab, ketika orang-orang kafir yang menangkap beliau mengumpulkan kayu, wa awqadun nar, lalu menyalakan api, wa alqauhu fiha bil manjaniq, dan melemparkan atau melontarkan Ibrahim alaihissalam ke dalam api menggunakan manjanik, sejenis ketapel raksasa yang isi
peluru yang dilontarkan adalah orang. Dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan orang yang akan dilontarkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, afadal hadis. Faedah hadis ini yang pertama, hadzal haditsu mithalun lil haditsil mauqufi lafdhan al marfu'i hukman. Hadis ini salah satu contoh hadis mauquf secara lafal atau redaksinya, namun statusnya, nilainya adalah hadis marfu'. Apa ini maksud dengan hadis mauquf dan apa yang dimaksud dengan hadis marfu'? Hadis mauquf adalah singkatnya hadis atau ucapan yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Artinya sahabat Nabi lah yang mengatakannya. Tidak kita temukan dalam hadis ini ungkapan yang tegas bahwa Rasulullah SAW yang bersabda. Di hadis ini, seperti dalam hadis ini, yang menceritakan tentang ungkapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, bahwa dia diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan Nabi Muhammad sendiri, tetapi Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Kalau sebuah hadis disandarkan atau dinisbatkan kepada sahabat Nabi, disebut hadis mauquf. Sedangkan hadis marfu' adalah hadis yang dinisbatkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya periwayatan hadis tersebut secara letterlek mengatakan itu adalah sabda Rasul atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebut marfu'. Nah, hadis ini secara redaksi adalah mauquf, tetapi nilainya dia adalah marfu'. Istilahnya al-mauqufu lafdhan, al-marfu'u hukman. Secara redaksi dia mauquf karena diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Namun hakikatnya, nilainya, hukumnya adalah marfu'. Dia merupakan sabda Rasul. Mengapa? Karena hadis ini isinya tentang kisah para nabi, kenyataan atau berita tentang para nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi yang sifatnya berita, dia bukan wilayah ijtihad, bukan hasil pemikiran, tapi dia adalah murni informasi. Jadi bukan ijtihad. Nah, mustahil para sahabat berijtihad dalam masalah ini. Jadi yang bersifat informasi hanya dua kemungkinan, benar atau tidak, jujur atau dusta. Dan seluruh sahabat Rasul itu jujur. Oleh karena itu, informasi tentang yang gaib, termasuk juga kisah-kisah para nabi, jika diceritakan oleh salah seorang sahabat dan sanadnya sahih sampai kepada sahabat tersebut, kita yakin bahwa apa yang disampaikan merupakan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun secara lafal dia mauquf, tapi nilainya marfu'. Di sini ditegaskan apa itu yang disebut dengan mauquf lafdhan, marfu' hukman, wa huwa an yaqula as-sahabi alladhi lam yu'raf bil akhdhi an ahli al-kitab qawlan la majala lilijtihad, yaitu perkataan sahabat yang dikenal bukan orang yang suka mengambil info dari ahlul kitab, dari Yahudi maupun Nasrani, yang informasi ini atau ucapan ini la majala lilijtihad, tidak ada unsur ijtihadnya.
Ini bukan kesimpulan hukum yang mungkin saja seorang sahabat yang ahli di bidang itu kemudian berijtihad. Tapi ini masalah informasi murni, berita, baik itu berita gaib tentang hari kiamat atau informasi tentang nabi-nabi atau umat-umat terdahulu. Wala lahu ta'alluqun bi bayani lughah, juga bukan terkait dengan penjelasan yang sifatnya kebahasaan. Kalau tentang bahasa, mungkin saja seorang sahabat Nabi itu berijtihad. Au syarhi gharib, atau juga tidak terkait dengan penjelasan kata-kata atau istilah-istilah yang asing. Jadi kalau tidak ada unsur ijtihadnya, maka hadis mauquf itu bernilai marfu'. Kemudian yang kedua, faidah hadis ini, fadlut tawakkuli 'ala Allah Ta'ala wa daruratihi fil mawaqifil harijah. Keutamaan tawakal kepada Allah dan urgensinya terutama di dalam situasi-situasi sulit, al-mawaqif al-harijah, seperti yang disampaikan atau yang dikatakan, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ini diucapkan dalam situasi genting, yaitu tatkala beliau terancam nyawanya dilemparkan ke dalam api. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menolong beliau dengan mengatakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami firmankan kepada api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Jadi api tidak punya sifat membakar sendiri. Sifat membakarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sifat membakar itu pada api, dia tidak bisa membakar. Nah, dalam situasi pandemi ini misalnya, ini kan situasi yang sulit juga. Maka amat sangat baik kalau kita memperbanyak membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil, karena dia termasuk al-mawaqif al-harijah, situasi sulit atau genting. Yang ketiga, at-ta'assi bil anbiya'i wal muqarrabina ila Allah Ta'ala bid-du'ai wat tawakkuli 'ala Allah Ta'ala. Hadis ini juga menganjurkan kita untuk ta'assi, beruswah, meneladani al-anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, wal muqarrabin, dan juga orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meneladani mereka dalam berdoa. Masuk doa-doa mereka bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Wat tawakkuli 'ala Allah Ta'ala, dan juga kita meneladani mereka dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk kepada al-haditsus sabi'u was-sab'un, hadis yang ke-77 atau hadis yang keempat pada bab yakin dan tawakal. Ar-rabi'u, hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr, rawahu Muslim. Yadkhulul jannata, akan masuk surga, maksudnya masuk surga langsung tanpa mampir ke neraka dulu. Aqwamun, beberapa kaum,
Apa ciri mereka? Di sini disebutkan di dalam hadis ini salah satu cirinya adalah afidatuhum mithlu afidatit thair. Hati mereka seperti hati burung. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qila, Al-Imam An-Nawawi menambahkan sedikit tambahan penjelasan, ma'nahu mutawakkilun, bahwa yang dimaksud dengan hati mereka seperti hati burung yaitu mereka itu orang-orang yang bertawakal. Penjelasan selanjutnya bagaimana? Apa maksudnya? Nanti kita lihat pada lughatul hadis ya. Waqila, dan juga Imam Nawawi mengatakan qulubuhum raqiqah. Makna hati mereka seperti hati burung juga dapat difahami qulubuhum raqiqah, bahwa hati mereka itu lembut. Lughatul hadis. Beberapa penjelasan tentang ungkapan di dalam hadis ini. Yang pertama, yadkhulul jannah, akan masuk surga. Di sini dikatakan penjelasannya zahiruhu ma'al faizin. Secara lahiriah tampak bahwa ini maksud dengan yadkhulul jannah, masuk surga, yaitu masuk surga bersama orang-orang yang sukses, yang selamat. Artinya masuk surga langsung tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu. Kama yadullu alaihi siyaquhu fi maqamil madhi lahum. Mengapa? Karena hadis ini sedang berbicara dalam konteks memuji mereka. Tentu saja yang berhak dipuji adalah mereka yang masuk surga langsung. Minal faizin, orang-orang yang beruntung, yang tidak ada kerugian pada mereka. Sebab kalau seandainya masuk neraka dulu baru masuk surga, itu tidak ada keistimewaannya atau sedikit keistimewaannya. Mengapa? Wa illa fajami'u ahlil imani yadkhulunal jannata biwa'dillahi alladzi la yukhlaf. Karena seluruh orang yang beriman pasti akan masuk surga dengan janji Allah dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin janji Allah itu diingkari. Orang yang masih ada iman di dalam hatinya sekecil apapun, insya Allah pada akhirnya masuk surga, meskipun mampir dulu ke neraka karena kemaksiatannya atau karena dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya aqwamun. Kata aqwamun ini adalah jam, bentuk jamak atau plural. Wahiduhu qaum, bentuk tunggalnya adalah kaum. Biasanya atau pada dasarnya kaum ini adalah kata yang maknanya adalah kumpulan para lelaki. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah wal muradu bihi jama'atun minar rijali wan nisa. Tidak hanya lelaki, tapi laki-laki dan perempuan sekaligus. Seperti juga misalnya ketika Allah mengatakan al-mu'minun. Kalau disebut al-mu'minun tanpa disebutkan al-mu'minat, maka yang dimaksud dengan al-mu'minun adalah orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun pada dasarnya al-mu'minun itu adalah laki-laki yang beriman. Tapi maknanya ketika disebut mu'minun, yang perempuan masuk. Seperti misalnya firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang bersaudara. Saudara dengan persaudaraan sejati yang abadi sampai hari kiamat. Meskipun mukminun disebutkan yang maknanya laki-laki yang beriman, tapi maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Itu juga dengan aqwamun di sini, al-muradu bihi jama'atun minar rijali wan nisa. Kemudian afidatuhum, kata al-afidah ini juga bentuk jamak dari fuad. Jadi bentuk singularnya atau bentuk tunggalnya adalah
fuad. Qala al-musannifu fi syarh Muslim, Imam An-Nawawi kata di dalam syarah Sahih Muslim, al-masyhuru anna al-fuada huwa al-qalbu. Yang masyhur bahwasanya kata al-fuad maksudnya adalah al-qalb, hati. Artinya adalah hati. Waqila, tapi juga ada tambahan makna menurut sebagian ulama, al-fuadu dakhilul qalbi, bahwa al-fuad adalah bagian dalam hati, bagian tertentu dari hati kita. Ay at-tabaqatal qabilata lil ma'ani, yaitu bagian yang dapat menerima nilai-nilai minal ulum, dari berbagai ilmu pengetahuan, wa ghairiha, dan lain-lain. Di al-fuad itu bagian hati yang memiliki fungsi menerima berupa nilai-nilai ilmu pengetahuan. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi juga menambahkan penjelasan, qila ma'nahu mutawakkilun. Ini makna af'idatuhum mithlu af'idatit thair, hati mereka seperti hati burung, yaitu maknanya mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Ai katawakkulit thairi fi talabir rizqi, seperti tawakalnya burung dalam mencari rizki. Bagaimana burung mencari rizki dijelaskan di dalam hadis. Kama jaa fil hadis, disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, haqqa tawakkulih, la razaqakum, pastilah Allah akan memberi rizki kepada kalian, kama yarzuqut tayr, seperti Dia memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung itu? Bagaimana burung mendapatkan rizki dari Allah? Taghdu khimasan, berangkat terbang di pagi hari dalam keadaan perut atau temboloknya kosong, wa taruhu bitanan, dan pulang di sore hari sudah terisi penuh, sudah kenyang. Ini penggambaran tawakal sebagaimana burung. Bertawakal itu harus ada unsur usaha. Sebagaimana burung berusaha memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhan makannya dengan cari makanan di pagi hari, terbang. Tidak diam di sangkarnya, diterbang. Wataruhu bitanan, sehingga pulang di sore hari sudah dalam keadaan penuh temboloknya itu, sudah kenyang. Nah, begitulah kalau kita ingin mendapatkan rizki, kita juga berusaha. Jadi orang yang masuk surga adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Dan dicontohkan di sini, tawakal yang benar adalah seperti burung yang bertawakal di dalam mencari rizki. Itulah makna af'idatuhum mithlu af'idatit thair. Makna yang kedua, sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan, waqila qulubuhum raqiqah. Makna yang kedua adalah kenapa disebut hati mereka seperti hati burung. Burung ini biasanya melambangkan kelembutan, terutama burung-burung tertentu ya. Apa ini maksud dengan hati yang lembut? Ai fahiya asra'u fahman wa qabulan lil khairi wa imtithalan lahu, yaitu yang paling cepat pemahamannya, paling cepat penerimaannya atau responnya terhadap kebaikan.
wamtithalan lahu, dan karena hatinya cepat merespon kebaikan, maka cepat pula mengamalkan. Kenapa? Karena hati adalah raja. Ketika hati tunduk, maka anggota tubuh yang lain akan tunduk. Karena itu Al-Quran menyebut orang-orang yang tunduk hatinya itu dengan al-mukhbitin. Basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum sabirina ala ma asabahum, dan seterusnya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, yang hatinya memiliki sifat ikhbat atau tunduk. Yaitu salah satu sifatnya yaitu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi kelembutan hati itu salah satu indikatornya bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Ini menunjukkan penerimaan atau respon yang sangat baik terhadap kebaikan. Dan sumber kebaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hati yang lembut ketika mendengar atau disebut nama Allah, dia menjadi bergetar. Kemudian di follow up dilanjutkan dengan ketundukan amal, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wajar kalau orang yang hatinya lembut ini menjadi orang yang masuk surga tanpa terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Allahumma ij'alna minhum, ya Allah, jadikan kita atau kami termasuk di antara mereka. Yang berikutnya adalah faedah hadis ini. Afadal hadis al-hathu 'ala at-tawakkuli wa riqqatil qalbi. Hadis ini mendorong kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki hati yang lembut. Upayakan hati yang lembut. Gimana caranya? Dengan banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa. Sebab yang menyebabkan hati kita keras adalah dosa-dosa. Ketika kita berdosa, tapi kita segera minta ampun, beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan hati kita kembali lembut. Juga banyak berzikir, di antaranya dengan membaca Al-Quranul Karim, dengar nasihat, lakukan ibadah-ibadah ritual seperti salat, puasa, dan lain-lain. Semua ini adalah sarana untuk bisa melembutkan hati. Mengapa? Karena tawakal dan kelembutan hati merupakan فَإِنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزِ بِنَعِيمِهَا. Dia termasuk faktor penyebab masuk surga dan keberuntungan, kemenangan, keberhasilan meraih kenikmatan di dalam surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini yang diungkapkan dengan qulubuhum mithlu atau afidatuhum mithlu afidatit thair. Hati mereka seperti hati burung. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahas pada malam. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Sebelumnya doa kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Nawawi waj'alhu fi 'illiyyin. Allahumma ighfir liwalidayhi wa masyayikhihi
وأحبابه والمسلمين أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا خاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزنا والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن بلادنا إندونيسيا هذه خاصة، وعن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وارزقه حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Saya mohon billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.